Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perbincangan kita kali ini adalah tentang kisah cinta yang indah dan mengharukan. Siapakah sebenarnya yang mencintai itu? Siapakah yang dicintai dan bagaimana ungkapan rasa cinta yang ia sampaikan? Yang mencintai adalah pohon, batu, gunung, hewan dan burung. Yang dicintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Adapun ungkapan rasa cinta itu cukup untuk membuat batu berbicara, membuat pohon bergerak, batang pohon kurma merintih dan menangis, dan membuat unta menumpahkan air matanya, sebab kerinduan mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Masjid An-Nabawi pada masa Nabi terdapat pangkal pohon kurma. Tempat Rasulullah ketika berkhutbah biasa menyandarkan punggung dan meletakkan tangan beliau. Hingga suatu hari ada salah satu perempuan dari kaum Ansor yang memberi tawaran seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku membuat mimbar agar Anda bisa duduk di atasnya? Anakku adalah seorang tukang kayu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Terserah Anda." Tukang kayu itu pun membuat mimbar yang terdiri dari 3 tangga dan dilengkapi tempat duduk di atasnya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru itu dan memulai khutbahnya, tiba-tiba di dalam masjid terdengar suara rintihan tangis. Namun Rasulullah masih tetap meneruskan khutbahnya. Suara rintihan itu pun semakin tinggi dan keras hingga Rasulullah berhenti dari khutbahnya. Suara itu didapati keluar dari sebatang pohon kurma kering, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu biasa berkhutbah di dekatnya. Beliau pun turun dari mimbar barunya lalu mendekati sebatang pohon kurma kering itu, kemudian merangkul dan memeluknya hingga rintih tangisnya pun berhenti. Sebatang pohon kurma kering itu menangis karena kerinduan dan cintanya kepada sang Nabi. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Pilihlah, aku tanam kembali engkau di tempat semula berada sehingga engkau seperti sedia kala. Atau jika Anda mau, aku akan menanammu di dalam surga dan engkau pun bisa meminum air-air di dalamnya hingga tunasmu akan baik dan berbuah. Engkau akan dimakan oleh para wali Allah." Akhirnya sebatang pohon kurma itu memilih untuk ditanam di dalam surga. Allah Ta'ala menciptakan pada batang kurma tersebut rasa cinta dan rindu sehingga ia merintih dan menangis karena kerinduannya kepada makhluk yang paling mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana bisa manusia tidak rindu kepada Rasulullah, sosok pribadi penuh cinta dan kasih sayang? Sebatang pohon kurma kering itu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda tidak rindu kepada beliau? Peristiwa tentang rintihan batang pohon kurma itu disaksikan oleh ratusan orang yang berada di dalam Masjid An-Nabawi. Kemudian para sahabat Nabi menyampaikan peristiwa ini kepada sahabat yang lainnya dan orang-orang yang datang setelahnya, hingga sampailah kepada kita. Kabar peristiwa itu mutawatir dan termasuk salah satu mukjizat Nabi yang menakjubkan. Maha suci Allah dari menyerupai segala sesuatu. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baru saja kita ikuti Mutiara Hikmah bersama Ustaz Muhammad Khudri LC.